Ini Rick. Anda menekan play, dia terdampar di pulau tropis. Airnya sangat asin, pakaiannya berat. Kepala berdengung, telinga berdenging. Duduk di bawah palem, dia berusaha bernapas teratur. Bingung, tapi prioritasnya jelas. Air tawar, tempat berteduh, sinyal. Hari pertama. Rick menyesap air laut, lalu memuntahkannya. Garam memperparah haus, merusak ginjal. Untungnya, hujan deras turun. Dia menampung air dengan kaus, memerasnya ke mulut. Pagi harinya, dia mengumpulkan embun dari daun. Minum sedikit, sering, agar perut tenang dan pikiran jernih. Rick tahu, air laut jangan diminum, air hujan boleh sepuasnya. Hari kedua. Matahari sangat terik, Rick butuh naungan tetap. Ia membentangkan kaus di antara dua tongkat menjadi atap, lalu menambah palang dan daun hingga jadi gubuk. Di tempat teduh jauh lebih nyaman, keringat pun tak terlalu deras. Keringat adalah air yang sangat berharga. Siang hari, Rick berdiam di gubuk. Hanya keluar pagi dan sore hari. Hari ketiga. Rasa lapar mendorong Rick mencari kelapa. Sulit membukanya dengan gigi, menendangnya hanya melukai. Rick menemukan kayu runcing, lalu menggosok buah kelapa lama hingga cangkangnya pecah. Air kelapa menyegarkan, tapi jika terlalu banyak bisa membuat perut sakit. Daging kelapa memberi energi. Dari batok kosong, Rick membuat cangkir dan piring. Hari keempat. Saat air surut, Rick menemukan kerang dan kepiting kecil. Makan mentah menjijikan dan berisiko, jadi ia butuh api. Rick menggesekkan kayu seperti di film, tapi tak ada percikan seharian. Malamnya, bencana melanda. Kepiting mengambil makanannya. Seharian ia lapar dan marah. Pada hari kelima, badai membawa korek api basah. Rick menjemurnya di bawah matahari, memantik 10 kali. Akhirnya, percikan. Rick membuat api kecil. Bawahnya sabut kelapa kering, lalu serat ringan, ranting tipis, dan dahan. Api perlahan membesar. Asap mengusir serangga, panasnya memberi kenyamanan, dan bisa memasak. Rick menumpuk kayu kering, dan melindungi api dari angin dengan daun besar. Hari ketujuh. Memasak dengan api jauh lebih mudah. Rick panaskan batu pipih di bara, memanggang kerang dan kepiting hingga memerah. Rick tak bisa menangkap ikan. Ia manfaatkan genangan air surut, membangun pagar batu untuk menggiring ikan kecil. Memukul air dengan tongkat, ikan pun mengapung. Masakan api ini sungguh lezat. Pada hari ke-9, kaki Rick teriris cangkang kerang. Tanpa P3K, ini jadi masalah besar. Ia bersihkan luka dengan air hujan. Lalu membalutnya dengan kaos kaki robek. Rick tahu, jika bersih luka tak bernanah. Jika kering, tidak akan sakit. Hari ke-12, saatnya memikirkan sinyal SOS, Rick awalnya menulis huruf kecil di pasir, lalu menjauh dan tak bisa melihatnya. Ia kembali, menyusun panah besar dari batang kayu, lalu huruf besar HELP di sampingnya. Ia melemparkan ikatan daun basah ke api. Asap abu-abu tebal, lebih terlihat di langit dan air. Menjaga sinyal itu sulit, dan ini menjadi tugas utama Rick. Hari ke-18, Rick mulai gila karena kesunyian. Ia menggambar wajah di buah kelapa dan menaruhnya di dekatnya. Rick pernah melihatnya di film, dan menertawakan betapa bodohnya itu. Tapi kini ia sendiri membuat sahabat terbaik dengan cara ini. Ia bercanda dengannya dan tentu saja kadang memaki. Ia mana bisa tidak. Hari ke-25. Rick kurus, susah bergerak, rambut mohawknya mencuat seperti semak. Rick kini punya banyak hal. Tenda, api unggun, bahkan dapur mini. Dia masih meleset saat berburu dan mengumpat, tapi tanpa panik. Sukses kecil setiap hari memberinya kekuatan untuk esok. Rick yakin dia akan bertahan. Hari ke-30. Akhirnya, ada perahu terlihat di cakrawala. Rick melambaikan kaus di tongkat, melompati ombak, dan bertemu orang-orang. Dia mengajak mereka ke kampnya, menunjukkan kalender kulit kayunya dengan 30 tanda. Lucu, ternyata Rick baru hilang 3 hari yang lalu. Berlanggananlah ia mengalami masa sulit.